Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa baru saja berakhir di New York, dan itu adalah kabar sangat buruk bagi Rusia. Saya tidak membahas Trump yang pertama kali menyebut Rusia harimau kertas. Saya juga tidak membahas Polandia yang terang-terangan menyatakan akan menembak jatuh jet Rusia yang memasuki wilayah udaranya. Itu juga memang terjadi. Semua itu adalah kabar buruk, tapi kabar terburuk dari semuanya adalah senjata rahasia yang menurut Presiden Zelensky bisa mengakhiri perang ini dalam hitungan minggu. Dan dari kelihatannya, sepertinya Presiden Trump sedang bersiap untuk memberikannya kepada Ukraina. Dengarkan sendiri. Apa satu hal besar, hal nyata, hal yang benar-benar ada, bukan yang berkaitan dengan sosial. Satu hal yang Anda butuhkan dari Presiden Trump agar Anda bisa menang di medan perang. Saya merasa Presiden Trump tahu. Kemarin saya bilang ke beliau apa yang kami butuhkan. Satu hal yang sudah saya sampaikan padanya. Apa itu? Kita akan memberitahu Nona apa itu, tapi saya akan memberitahu Anda bahwa beliau berkata kita akan mengerjakannya. Apakah itu sistem senjata yang menurut Anda butuhkan? Kami membutuhkannya, tidak. Ngomong-ngomong, kami membutuhkannya, tapi itu tidak berarti kami akan menggunakannya. Karena jika kami memilikinya, saya pikir itu akan menambah tekanan pada Putin untuk berdiskusi. Hanya keterangan itu kalau yang benar-benar bisa diberikan Presiden Trump kepada kami dengan menggunakan sistem apapun. Tapi dia bisa menghentikan Putin, dia bisa menekannya untuk duduk dan menghentikan perang, beralih ke diplomasi. Sekarang, sebelum kalian komentar dan bilang itu senjata nuklir, saya tegaskan bukan. Saya konfirmasi sekarang. Tentu saja, Presiden Zelensky tidak ingin menyebutkan nama sebenarnya dari senjata itu. Ini tetaplah perang. Dan selama perang, kamu ingin mengejutkan musuh di medan perang. Bukan dalam sebuah wawancara. Tapi sayangnya, media barat tidak mengikuti aturan-aturan itu. Beberapa jam setelah Presiden Zelensky mengatakan ini, kami tahu pasti sistem yang dia maksud. Sebelum menampilkan artikelnya, saya ingin memberi disclaimer dulu. Ada kemungkinan besar bahwa mungkin seseorang dari kabinet Presiden Zelensky membocorkan informasi ini ke media untuk memberi tekanan pada Putin. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Namun, hanya beberapa jam setelah wawancara ini, sebuah artikel dari Telegraph muncul yang membahas fakta bahwa sistem senjata ini adalah rudal Tomahawk. Seperti terlihat di artikel layar Anda, Presiden Zelensky meminta rudal Tomahawk kepada Presiden Trump saat pertemuan pribadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya ingin segera mengingatkan semua orang, ini adalah pertemuan saat Presiden Trump menulis tweet terkenalnya, pertama kali menyebut Rusia sebagai harimau kertas. Dan tentu saja dia menyerukan agar Ukraina merebut kembali semua wilayah yang telah dikuasai Rusia. Nah, menurut sumber yang menghadiri pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat positif antara dua negara. Dan sekarang tampaknya pertemuan ini akan berubah menjadi kabar buruk bagi Putin. Karena tak lama setelah laporan Telegraph, kami mendapat laporan dari Wall Street Journal bahwa Trump mengatakan kepada Zelensky dia terbuka untuk memberikan senjata jarak jauh ke Ukraina, termasuk rudal Tomahawk. Sekarang kita akan membahas senjata jarak jauh dan dampaknya yang cepat pada medan perang. Ini bukan hanya soal rudal, tapi juga soal kebijakan, begitu. Menurut artikel ini, Trump sekarang mengizinkan Ukraina untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia menggunakan senjata Amerika, menggunakan senjata Barat. Sekarang, jika Anda telah mengikuti perang ini selama beberapa tahun terakhir, Anda tahu bahwa kedua pemerintahan, Presiden Biden dan Presiden Trump, telah melarang Ukraina menggunakan senjata yang diberikan Amerika Serikat untuk menyerang Rusia. Mereka khawatir akan terjadinya eskalasi. Nah, sepertinya Presiden Trump sudah tidak khawatir tentang hal itu lagi. Seiring perubahan kebijakan, kita mungkin akan melihat rudal Tomahawk tiba di Ukraina. Kini, Ukraina mendapat banyak manfaat jika memiliki Tomahawk. Salah satu manfaat terbesarnya adalah, tentu saja, fakta bahwa Kremlin akan berada dalam jangkauan Ukraina begitu mereka mendapatkan rudal ini. Saya yakin Putin sedang berada di bunker, bersiap untuk bertahan dari serangan. Dan Presiden Zelensky baru saja membuat paranoianya semakin parah dengan mengatakan hal ini dalam wawancaranya. Mereka menyerang kantor Perdana Menteri. Ya,
Ya, menyerang. Jadi apa yang akan Anda katakan pada seseorang di Kremlin hari ini? Akan Anda beritahu agar dia tahu lokasi penembak bom terdekat? pertama-tama mereka harus tahu di mana lokasi tempat perlindungan bom. Mereka membutuhkannya. Jika mereka tidak menghentikan perang, mereka akan tetap membutuhkannya bagaimanapun juga. Dan mereka harus tahu bahwa kami di Ukraina setiap hari kami akan menjawab. Jika mereka menyerang kami akan membalas mereka. Rusia pasti akan melakukan hal yang sama seperti biasanya. Mengklaim ini tidak adil. NATO sekarang sedang berperang dengan Rusia karena kita memberikan senjata kepada Ukraina. Sementara itu, mereka sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Tiongkok, Iran, dan Korea Utara semuanya memberikan senjata kepada Rusia. Bahkan, Iran dan Korea Utara telah mengirimkan rudal balistik ke tentara Rusia yang telah digunakan Rusia untuk menyerang target di dalam Ukraina. Namun saat sekutu Ukraina melakukan hal serupa, Rusia menyebutnya sebagai eskalasi. Itu hanyalah perang informasi ala Rusia yang sudah lama dikenal. Ngomong-ngomong, ingatlah itu Rusia Raya bergantung pada Iran dan Korea Utara untuk amunisi dan drone. Yang itu memberi Anda gambaran tentang kondisi ekonomi Rusia dan industri pertahanannya. Ini terjadi karena kita belum menghentikan ekspor minyak dan gas Rusia ke Tiongkok dan India. Sekarang mari kita bahas bagaimana sebenarnya rudal Tomahawk mengubah medan perang. Mereka menyebutnya rudal paling ditakuti Putin bukan tanpa alasan. Lihat, Tomahawk modern dapat menyerang lebih dari 1.000 mil atau hampir 2.000 kilometer. Rudal ini terbang rendah di dekat tanah, sehingga lebih sulit terdeteksi radar pertahanan udara. Dan rudal ini menggunakan Global Positioning System, Inertial Navigation System, dan pencocokan medan untuk menyelinap melewati pertahanan dan menghantam target yang diperkuat dengan presisi tinggi. Sekarang, saya yakin kalian sudah tahu bahwa Ukraina memang sudah memiliki beberapa rudal barat, seperti Army Tactical Missile System dan Storm Shadows. Namun, masih terdapat perbedaan besar antara Tomahawk dan rudal yang dimiliki Ukraina. Army Tactical Missile System adalah rudal balistik taktis jarak pendek hingga menengah yang cepat, digunakan untuk penekanan medan perang dan serangan ke depot. Mereka adalah rudal supersonik dan sangat bagus untuk target yang sensitif terhadap waktu, tapi mereka punya satu masalah besar, yaitu jangkauan mereka terbatas. Jangkauannya tidak mencapai pusat logistik Rusia yang sangat jauh. Kini mereka juga punya Storm Shadow buatan Inggris yang jangkauannya lebih jauh dari ATACMS. Namun, keduanya sebenarnya tak cukup jauh untuk menyerang target penting Rusia. Dan di atas itu semua, karena rudal-rudal ini memiliki jangkauan yang begitu pendek. Sebelum negara barat benar-benar setuju menggunakan rudal ini. Rusia mampu memindahkan infrastruktur penting seperti pangkalan udara dan pusat logistik keluar jangkauan rudal-rudal ini. Tapi dengan Tomahawk, itu akan jauh lebih sulit. Karena Tomahawk bukan memiliki jangkauan 100 mil, melainkan 1.000 mil. Sekarang, seperti yang sudah kita bicarakan, ini membuat Kremlin berada dalam jangkauan Tomahawk, tapi kecil kemungkinan Ukraina benar-benar akan menggunakannya terhadap Kremlin. Yang lebih mungkin adalah pusat industri logistik yang dulu terlalu jauh, kini sudah dalam jangkauan. Ini mencakup pangkalan utama Rusia, gudang amunisi dan bahan bakar besar, bengkel perbaikan, pusat jalur kereta api, dan pusat industri pendukung mesin perang Rusia. Menyerang target akan memperlambat pasokan. Serangan besar-besaran menekan Moskwa yang memang tujuan strategi eskalasi untuk meredakan. Dan di atas semua itu, seperti yang sudah kami sebutkan, Tomahawk memiliki jangkauan yang sangat jauh sehingga akan sangat mustahil bagi Rusia untuk memindahkan semuanya keluar dari jangkauannya. Seperti yang mereka lakukan dengan ATACMS dan Storm Shadow, tapi itulah masalah utamanya. Jika kita tahu ini, Rusia juga tahu ini, tapi Ukraina juga tahu ini. Inilah tepatnya mengapa ada kemungkinan Putin benar-benar akan datang ke meja perundingan sebelum Ukraina benar-benar menggunakan misil tersebut. Fakta Ukraina memilikinya sudah cukup menekan ekonomi Rusia yang runtuh, sehingga Putin mungkin akan datang ke meja perundingan. Saya tahu
Beberapa orang akan bilang begitu dan mungkin mereka benar, adalah angan-angan untuk mengharapkan Rusia datang ke meja perundingan hanya karena sebuah ancaman. Kita telah melihat Putin mengorbankan sejuta warga Rusia demi beberapa persen wilayah Ukraina. Tapi sekali lagi, hanya untuk menjadi penantang argumen itu, Rusia memang menghabiskan 1 hari penuh berdebat bahwa mereka bukan harimau kertas karena mereka adalah beruang. Bayangkan saat perang, ketika Rusia kehilangan ribuan orang tiap minggu, para pejabatnya justru berdebat apakah mereka harimau atau beruang kertas. Bukan hanya saya yang terkejut, bahkan pejabat NATO pun demikian. Dengarkan sendiri. 2 hari yang lalu, dia menyebut Rusia sebagai, dia sebenarnya posisi kami harimau kertas. Lalu orang Rusia seharian membantah. Kamu sudah lihat, seharian mereka bilang kami bukan harimau kertas, tapi beruang. Hei, jika kamu benar-benar beruang, orang pasti tahu tanpa penjelasan. Jadi mungkin kamu bukan beruang. Mungkin memang presiden benar dan itu menyentuh titik sensitif di Kremlin dan mungkin juga di tingkat tertinggi di Kremlin. Sekarang, setelah sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Presiden Trump juga mengadakan pertemuan 4 mata dengan Presiden Turki Erdogan. Pertemuan ini diadakan di Gedung Putih, Kantor Oval. Di sana kami mendapatkan lebih banyak komentar dari Presiden Trump yang membicarakan betapa buruknya kondisi ekonomi Rusia saat ini. Berikut yang dia katakan. Saya tidak akan pernah menyebut siapapun macan kertas. Tapi Rusia menghabiskan jutaan dan jutaan dolar untuk bom, rudal, amunisi, dan nyawa mereka. Mereka hampir tak mendapat wilayah. Saya rasa sudah waktunya untuk berhenti. Saya benar-benar berpikir begitu. Sekarang, tentu saja, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah terus memberikan tekanan dan memperketat cengkeraman terhadap ekonomi Rusia. Itu artinya kita harus meningkatkan upaya memutus pasokan uang Rusia. Tekan negara seperti India, Tiongkok, Brasil, Hungaria, dan Turki yang membeli minyak Rusia dan ikut mendanai mesin perang Putin. Jika Turki berhenti membeli solar Rusia, Rusia akan kesulitan besar karena Turki adalah ekonomi besar dan mengonsumsi banyak solar Rusia. Jika pasokan uang terputus, ini akan jadi masalah serius bagi Putin dalam waktu dekat. Bukan dalam jangka panjang yang Putin harap bisa dia abaikan. Masalah-masalah ini akan muncul dalam tahun depan yang harus dia hadapi. Jadi inilah yang persis dibahas oleh Presiden Trump saat Presiden Erdogan duduk tepat di sebelahnya. Ya, saya bisa katakan bahwa Presiden Erdogan sangat dihormati oleh keduanya. Semua orang menghormati Erdogan. Mereka benar-benar menghormati Erdogan. Saya juga pikir dia bisa punya pengaruh besar jika dia mau. Saat ini dia sangat netral, dia suka bersikap netral. Apakah saya juga suka bersikap netral? Namun jika dia terlibat, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak membeli minyak dan gas dari Rusia. Jika dia melakukannya, itu mungkin yang terbaik. Dia mengenal Putin seperti saya. YouTube baru saja mengumumkan pengumuman yang mengejutkan. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang penontonnya kurang dari 1.000 seperti yang satu ini. Tentu saja ini tidak berarti semua orang harus mulai membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari. Dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan tentang memulai dan mengembangkan channel. Kami sering menerima pertanyaan melalui email dari kalian. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi jika kamu tertarik untuk memulai channel sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu.